PVTPP, yaitu Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian. Ya. Ada 3 fungsi besar yang menjadi core bisnis dari PVTPP. Yang pertama yaitu PVT itu sendiri, yaitu perlindungan varietas tanaman. Ya. Nah, melalui PVT inilah hak intelektual para pemulia kita lindungi. Varietas-varietas tanaman yang dihasilkan itu merupakan kekayaan intelektual yang dimiliki oleh para pemulia, dan ini penting terutama kita dalam rangka menciptakan ya produk-produk varietas yang memiliki keunggulan. Terutama nih sekarang kita kan sedang menghadapi krisis pangan global. Berarti kita harus menyediakan pangan bagi seluruh negeri. Menyediakan pangan bagi seluruh negeri nggak bisa dengan cara-cara biasa, ya. Yaitu caranya kita harus menggunakan teknologi yang lebih modern, yang lebih maju. Nah, salah satu tugas PVTPP adalah melalui penyediaan varietas unggul, kita mendorong agar para pemulia itu memiliki kekayaan intelektual yang terlindungi. Jadi kita mendorong agar para pemulia-pemulia tanaman baik yang dari pemerintah maupun yang swasta itu mendaftar kepada kita untuk dapat sertifikat perlindungan. Nah, inilah yang kita dorong sehingga Indonesia ini bisa meningkatkan produktivitas dan juga tentunya produksi, ya. Kemudian yang kedua, pelayanan kita adalah pendaftaran varietas tanaman. Pendaftaran itu ada 2. Ada pendaftaran varietas lokal, ya. Yang kedua adalah pendaftaran varietas pemuliaan, termasuk pelepasannya. Ya. Apa tuh varietas lokal? Kalau varietas lokal itu yang memang sudah ada dari zaman baheula, ya. Dari kita belum lahir tuh tanaman udah ada. Hanya kadang-kadang kan kita nggak ngeh ya, bahwa sebetulnya itu tuh harus didaftarkan varietas lokal itu. Karena apa? Itu adalah plasma nutmah kita, kekayaan alam kita. Indonesia ini kan dari Aceh sampai Papua itu nggak bisa hitung puluhan, ratusan ya, ribuan jenis tanaman. Dan kalau kita tidak segera daftarkan, bisa jadi itu diklaim kan oleh negara lain, dan negara-negara yang di batas Indonesia itu kan banyak, bahkan ada yang satu daratan dengan kita. Nah, oleh karena itu kita mendorong itu, kemudian mendatabaskannya, ya, mendatabaskan sebanyak-banyaknya varietas lokal yang kita miliki. Nah, ini kita dorong melalui bupati, ya, bupati tentunya kita sekarang memiliki 514 ya kabupaten kota di seluruh Indonesia. Ini belum ada 50%-nya yang mendaftar ya. Nah, ini tantangan bagi kita nih. Jadi PR kita adalah bagaimana pemimpinan daerah, khususnya bupati ataupun gubernur ya, mungkin mengarahkan kepada bupati agar mengidentifikasi sebetulnya varietas-varietas lokal yang mereka miliki. Ini adalah peluang loh. Di era globalisasi ini kan salah satunya juga kita harus banyak melakukan upaya ekspor. Ya, itu salah satu juga kita menghadapi krisis pangan global. Kan ada 3 ya krisis pangan global itu solusinya kata Pak Menteri. 1, yaitu bagaimana kita menyediakan produksi khususnya komoditas-komoditas yang mempengaruhi inflasi, ya kan? Ya, yang mempengaruhi inflasi itu ya termasuk di dalamnya beras, cabai, bawang, ya kan? Nah, ini kita dorong. Yang kedua adalah bagaimana kita meningkatkan ketersediaan pangan substitusi impor, ya kan? Nah, berarti itu kita harus bersumber dari pangan lokal, ya.
Yang sekarang masih impor kan seperti bawang putih, ya, gula, ya kan, kemudian gandum. Bagaimana kita ini supaya tidak tergantung tuh dengan yang substitusi impor? Ya kita mendorong melalui diversifikasi pangan lokal, ya. Seperti sorghum sekarang, ya kan kita dorong produk-produknya dari hulu sampai hilir. Nah kita melalui PVTPP ini mendorong nih supaya para bupati ya kan melalui dinas-dinas gitu tentunya mengidentifikasi mana sih varietas-varietas lokal yang kita miliki dan ini berpotensi juga untuk kita kembangkan dan kita ekspor bahkan. Nah itu kan ya, jadi tugas kita salah satunya itulah kontribusi PVTPP, mensosialisasikan kemudian memberikan layanan prima kepada semua bupati melalui nanti dinas-dinas untuk bisa mendorong pendaftaran varietas lokal. Kalau sudah terdaftar berarti kan nanti dilepas ya, dilepas kemudian nanti perbanyak dan itu nanti bisa mendorong juga peningkatan ketersediaan pangan dan variasinya. Supaya kita nggak juga tergantung terus dengan pangan kita beras ya. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga yaitu mengatasi krisis pangan global adalah mendorong ekspor. Nah, itulah sebabnya melalui varietas-varietas lokal yang terdaftar kita tahu. Contoh kita yang dekat aja misalnya di Kabupaten Bekasi, ternyata ada durian yang enak ya di Kecamatan Setu. Ya, durian Setu ya. Iya. Nah nanti ada database-nya sudah kurang lebih varietas lokal itu yang terdaftar di kita hampir 5.000-an, 4.000 sekian. Nah itu terus kita sekarang dorong setiap wilayah kabupaten kota itu mendaftarkan itu. Nah kalau memang produk itu memiliki keunggulan komparatif, keunggulan kompetitif kan itu peluang untuk diekspor, ya kan? Nah tugas PVTPP adalah bagaimana untuk bisa ekspor. Berarti daftarkan dulu, kemudian setelah itu lakukan pelepasannya. Nah bagaimana cara pelepasannya? Ya daftar juga ke kita. Kemudian nanti akan dilakukan uji, ya. Nah uji inilah yang melibatkan eselon 1 terkait. Nah eselon 1 terkait di sini tergantung komoditasnya ya. Kalau horti di Dijen Horti mereka sudah ada timnya juga. Itulah sebabnya kenapa di sini kita di sana tuh di Padu 1 di depan adalah layanan yang diberikan oleh teman-teman kita di PVTPP. Tapi di belakang itu semua eselon 1 ada mejanya. Ya. Itulah untuk misalnya ingin pendetailan. Bagaimana sih prosesnya misalnya untuk melakukan verifikasi ataupun validasi dan uji di eselon 1 terkait. Nah nanti kalau sudah ada rekomendasi teknis dari mereka, kembali lagi ke sini kita yang mengeluarkan sertifikat daftarnya ataupun tanda daftar dari varietas lokal tersebut, termasuk yang pemuliaan. Kalau yang pemuliaan itu berarti yang dimuliakan oleh pemulia, apakah itu bisa individu petani, asosiasi, perusahaan, atau lembaga pemerintah, perguruan tinggi dan sebagainya. Nah, pemuliaan itu misalnya kita mengembangkan, kita punya varietas lokal misalnya durian ya. Durian itu sudah terdaftar sebagai varietas lokal. Kemudian kan satu varietas lokal biasanya ada kekurangannya. Ini dagingnya tebal tapi kurang manis misalnya. Nah saya sebagai pemulia ini bagaimana supaya bijinya kecil ya kan, kemudian dagingnya tebal, rasanya manis. Ya sebagai pemulia berarti melakukan apakah itu rekayasa genetik ya kan, ataupun proses-proses pemuliaan lainnya. Nah inilah yang perlu didaftarkan juga. Nah itu kemudian nanti kalau mau diperbanyak dilepas. Nah dilepas itulah yang diuji juga di masing-masing eselon 1. Nanti kalau sudah dilepas boleh diperbanyak. Nah lebih baik lagi para pemulia itu tidak hanya melepas mereka dan mendaftar, tetapi juga ke PVT-nya sekalian sehingga punya hak perlindungan.
ada sertifikatnya, intelektualnya terjaga bahwa ini produknya si A misalnya gitu. Contoh anggur itu ya. Jadi anggur itu hasil pemuliaan dari Pak siapa kemarin? Pak Andi Sugiri. Dorong Pak Andi Sugiri itu untuk mendaftar mulai dari hulunya itu di perlindungan varietasnya. Jadi dia di samping mendapatkan perlindungan, dia pun nanti daftarkan di pelepasannya supaya nanti diedarkannya itu ya konsumen itu terjamin, bener nggak? Ya kadang-kadang kan kita nggak tahu ya, misalnya beli bibit apa, ya kalau dia tidak terdaftar di kita nggak bisa menggaranti bahwa dia itu memang bibit unggul, ya. Contoh kelapa sawit, ya kan pernah kejadian kan, misalnya petani beli bibitnya, padahal nunggu kelapa sawit itu 5 tahun baru berbuah, ya kan? Karena dia nggak bibit unggul dan tidak terdaftar di kita, ya udah begitu keluar misalnya ininya. Lah iya, padahal nungguin 5 tahun kayak apa? Itu contoh yang paling sederhana ya. Termasuk anggur juga. Tahu-tahu nggak berbuah-buah. Ibu pernah juga tuh, udah merambat-rambat daunnya banyak, mana buahnya ini, ya kan? Pernah kan? Makanya saya amazing lihat sekarang itu orang banyak menanam anggur. Nah, sekarang coba di rumah-rumah ya, di samping mempercantik kan, daunnya juga cantik, terus nanti kalau berbuah, ya kan? Nah itulah yang tugas TPP menjamin. Masyarakat sekarang itu udah tidak hanya hobi, tapi karena dengan seiring meningkatnya pendidikan masyarakat, pendapatan ya, mereka tuh udah nggak hanya butuh makan, tetapi butuh keindahan, ya kan, butuh yang lebih sehat. Mungkin orang sekarang tidak hanya butuh tanaman pangan, tetapi juga hortikultura. Nah ini tugas kita banyak. Jadi sampai ke tanaman hias juga itu termasuk tugas kita. Nah ini menarik, jadi ya Ibu juga banyak yang harus Ibu pelajari, terutama terkait dengan karakteristik tanaman ini ya. Jadi itu.